I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngerekap episode lanjutan season 3 Tensura berdasarkan episode 1 yang baru rilis. Saat itu episode 1 merangkum 3 chapter sekaligus. Ya, walau sebenarnya 3 chapter itu tidak dijelaskan secara mendetail juga, dan ada beberapa bagian yang juga di skip tanpa mengubah inti ceritanya. Jadi untuk kelanjutan episodenya Mimin bakalan ngejelasin 3 chapter juga. Tapi karena Mimin ngejelasin tanpa nge-skip cerita yang ada di komiknya, mungkin durasinya bakalan agak lebih lama daripada animenya. Oh iya, buat kalian yang cuma mau nonton animenya, Mimin saranin untuk nge-skip video ini karena mengandung spoiler tentang alur ceritanya. Tapi buat yang tetap mau nonton, Mimin ucapin makasih. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Dan setelah ledakan besar sebelumnya, Ruminas pun sepertinya masih belum puas menyiksa Veldora. Veldora pun saat itu bersembunyi ke belakang Rimuru sambil berkata, "Tenanglah dulu Ruminas, aku bermaksud untuk minta maaf dengan benar." Mendengar itu, Ruminas pun bertanya apa maksudnya. Veldora yang keringat dingin itu pun langsung bilang sama Ruminas bahwa dia dulu pernah menghancurkan tempat tinggal Ruminas dan sebenarnya itu cuma bercanda. Jadi Veldora pun menyesali hal itu. Mendengar itu, Ruminas pun langsung menatap Veldora dengan tatapan sinisnya sambil berkata, "Oh, jadi kau masih mengingat hal itu?" Veldora pun langsung memasang wajah bodohnya dan mengatakan kalau saat itu sebenarnya dia nggak punya niat buruk, dan anggap saja kalau itu adalah kesalahan masa muda dari Veldora. Jadi Veldora pun meminta agar Ruminas memaafkannya dengan hati yang tulus. Mendengar itu, raut wajah Ruminas pun saat itu masih belum berubah. Veldora pun berkata di dalam hati, "Mampuslah aku sekarang." Dan gak lama setelah itu, Ruminas pun memanggil Rimuru dan berkata, "Raja Iblis Rimuru, bawa kadal itu kemari." Ngedengar itu, Rimuru pun jadi histeris karena ngerasa kalau Veldora bakal dijadiin kadal goreng. Namun gak perlu basa-basi, Rimuru pun langsung ngangkat kerah baju Veldora kayak lagi ngangkat anak kucing sambil nyerahin Veldora sama Ruminas. Veldora yang langsung diserahkan oleh Ruminas itu pun berkata bahwa Rimuru telah berkhianat padanya karena telah menyerahkannya kepada Ruminas. Namun Rimuru berkata bahwa dirinya nggak berkhianat karena dari awal Veldora lah yang salah sama Ruminas. Jadi Veldora harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ngelihat sikap Rimuru yang bijaksana saat itu, Ruminas pun jadi senang dan berkata bahwa Rimuru itu sangat peka. Tapi Rimuru berkata dirinya melakukan hal itu karena memang Veldora lah yang salah. Jadi Ruminas bisa menghukum Veldora sampai puas dan setelah itu tolong maafkan dirinya. Di sisi lain, Hinata pun mulai menjelaskan kepada kesatria suci yang ada di sana tentang kenyataan yang ada sebenarnya, bahwa musuh bebuyutan mereka, Demon Lord Valentine, sebenarnya hanyalah kepalsuan, dan Tuhan Luminous sebenarnya adalah Raja Iblis yang mereka takuti. Mendengar itu, mereka semua pun sangat terkejut. Tapi Hinata mengatakan bahwa dirinya meminta maaf karena telah menipu semuanya. Namun di sini, Leonard pun bertanya, kenapa Nona Hinata menutupi semua itu dari mereka? Hinata pun jelasin, itu karena Raja Iblis Ruminas telah menjanjikan perdamaian dan berjanji nggak akan pernah mengorbankan pengikutnya. Dan setelah itu Hinata pun terus menjelaskan semuanya kepada mereka. Tapi tentu saja para pasukan kesatria suci saat itu sangat syok karena monster yang harusnya mereka hancurkan, Raja Iblis yang harusnya mereka takuti, ternyata adalah pemimpin mereka. Di sisi lain, terlihatlah pertarungan Ruminas dan Veldora yang saat itu masih terjadi. Atau lebih tepatnya, Veldora lah yang disiksa habis-habisan sama Ruminas.
Melihat pertarungan yang sangat mengerikan itu, Rimuru pun langsung bertanya pada Raphael, "Oi Raphael, jika skill ultimate Uriel bisa menahan semua serangan mereka, bukankah itu seharusnya bisa menangkis Mass Slash dari Hinata?" Mendengar itu, Raphael pun menjawab, ada kemungkinan di mana spirit particle dari Hinata bisa menembus up solid defense. Untuk spirit particle itu apa? Itu adalah partikel khusus yang dapat membentuk Magical, dan karena pergerakannya itu tidak biasa, jadi punya kemampuan untuk menembus penghalang apapun. Mendengar itu, Rimuru pun berkata, tapi bukankah sebelumnya aku bisa menangkis Trinity Disintegration dari Seven Luminaris? Bahkan itu juga serangan spirit particle. Kenapa aku tidak bisa menangkis serangan Hinata? Mendengar itu, Raphael pun menjawab, sebenarnya itu bisa-bisa saja, tapi saya ingin mencoba mengimbangi Mass Slash, dan dimana saya juga ingin mendapatkan itu untuk dianalisa. Dan karena itulah saya berencana untuk menyerapnya daripada menangkisnya. Dan semuanya berjalan sesuai yang direncanakan. Mendengar itu, Rimuru pun jadi kaget. Dan di sini Raphael pun melanjutkan perkataannya. Bahkan untuk tambahan, keajaiban Tuhan yang dilakukan oleh Raja Iblis Rumina sebelumnya telah diaktifkan oleh Raphael. Dan Raphael saat itu berhasil menemukan cara untuk mendapatkan skill itu. Sisanya, Raphael tinggal melakukan analisa terlebih dahulu. Mendengar itu, Rimuru pun jadi kesel dan berkata pada Raphael, kau bilang semuanya sesuai dengan yang kau rencanakan. Jadi, kau sengaja membuatku menerima serangan Hinata. Dasar sialan, kalau gagal aku kan bisa mati. Apa yang akan kau lakukan jika aku mati? Mendengar itu, Raphael pun menjawab, hal itu nggak mungkin bisa terjadi. Karena material body dapat segera disembuhkan dengan Infinite Regeneration. Rimuru yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, entah kenapa lama-lama metode yang Raphael gunakan jadi semakin licik. Dari mana dia belajar? Tapi memang kalau dipikir-pikir, selain bisa menahan serangan Hinata, aku juga ingin bisa menggunakan serangan Hinata. Dan karena itu Rimuru pun memaklumi Raphael. Dan setelah itu Rimuru pun berkata kepada Zoe, Zoe, aku ingin mengajak mereka ke kota untuk sementara. Zoe yang mendengar itu pun langsung menjawab, baiklah tuanku, saya akan kembali terlebih dahulu dan menyampaikan ini kepada Rigur. Dan setelah itu Rimuru pun berkata di dalam hati sambil membayangkan Raphael. Dia benar-benar melakukan apa yang aku inginkan tanpa kukatakan. Dia kekuatan yang terlalu luar biasa untuk seseorang seperti diriku. Namun gak lama, terdengarlah suara Raphael yang berkata, tidak, saya hanyalah eksistensi yang tercipta untuk master seorang. Rimuru yang mendengar itu pun langsung tersenyum dan berkata kepada Raphael, terima kasih untuk semuanya. Mohon bantu aku ke depannya partnerku. Raphael pun yang mendengar itu pun juga bahagia. Dan setelah itu, Arnor pun masih tidak percaya apa yang sebenarnya telah terjadi. Hinata pun kemudian jelasin bahwa itu memang benar. Hinata telah kalah dari Rumina sekali. Dan karena itu, Hinata masih terus seperti ini karena telah meyakini filosofi yang Ruminas berikan. Ruberios adalah negeri yang damai tanpa perperangan karena berada di bawah perlindungan dari Raja Iblis Ruminas. Itu adalah faktanya. Dan karena alasan itu, Hinata nggak bisa memaafkan siapapun yang menjelek-jelekan Ruminas, termasuk itu Arnott. Mendengar itu, Rimuru pun jadi khawatir dan minta Hinata untuk membicarakannya baik-baik dengan para pasukannya. Tapi Hinata yang mendengar itu pun malah menatap sinis ke arah Rimuru sambil berkata, hal ini nggak ada hubungannya denganmu.
Rimuru yang mendengar itu pun jadi takut karena tatapan Hinata saat itu serem banget. Namun gak lama setelah itu, Arnold pun tersenyum sambil berkata, "Aku percaya pada keputusan Nona Hinata dan akan selalu mengikuti keputusanmu." Leonard pun saat itu berkata, "Karena Nona Hinata lah yang telah membangkitkan kembali Crusader yang dulunya tidak ada apa-apanya. Kepercayaan mereka tidak lain adalah iman." Jadi, semua yang dikatakan oleh Arnold dan Raja Iblis Rimuru itu benar. Kami akan mempercayai kebijaksanaan Nona Hinata beserta Raja Iblis Ruminas. Semua rekan Hinata yang lain juga setuju akan hal itu. Dan kemudian Arnold pun berkata, "Lagi pula, jika kita bermusuhan dengan Raja Iblis Ruminas, nanti kita bisa jadi peyek seperti itu." Arnold pun saat itu menunjuk ke arah langit, di mana Veldora saat itu dibanting-banting sama Ruminas. Veldora pun saat itu sampai nyungsep dan kepalanya nancep di tanah. Veldora pun langsung berkata kepada Rimuru, "Rimuru, tolong bujuk orang keras kepala itu. Meski aku udah minta maaf, tapi dia nggak mau mendengarkanku." Namun tiba-tiba Ruminas pun langsung di belakang Veldora sambil memeluknya. Ruminas pun berkata, "Embers Drain." Seketika Veldora pun saat itu langsung merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Rimuru yang melihat itu pun jadi kaget banget karena sepertinya Ruminas memang melakukan sesuatu. Rafael pun di sini melaporkan pada Rimuru bahwa aura dari naga badai Veldora yang tadinya akan meledak tiba-tiba kembali menjadi stabil. Dengan kata lain, teknik Ruminas adalah teknik yang bisa menyerap aura. Dengan begitu, masa depan di mana aura Veldora meledak memunculkan banyak Charybdis sekarang bisa dihindari. Namun di sini Rafael menjelaskan bahwa efek sampingnya sangat mengerikan. Veldora akan merasakan sakit yang luar biasa. By the way, di sini Hinata pun bertanya untuk memperjelas sesuatu tentang siapa sosok yang sedang bersama dengan Nona Ruminasnya. Rimuru pun menjawab bahwa dia adalah Veldora dalam wujud manusia. Melihat tingkah Veldora yang berbeda dari yang dirumorkan, orang-orang yang melihat itu pun malah merasa kasihan sama Veldora. Bahkan mereka merasa bahwa Nona Ruminas lebih mengerikan dari Tuan Veldora. Bahkan Hinata saat itu penasaran, apakah dia memang naga badai yang selama ini diwaspadai oleh Nona Ruminas? Dan setelah itu, Rimuru pun berkata kepada semuanya, "Bagaimana kalau kita kembali ke kotaku dan bersiap untuk merayakan pesta perdamaian?" Mendengar itu, Ruminas, Hinata, dan yang lain pun sangat terkejut. Dan di sini Rimuru pun bertanya pada Ruminas, apakah Ruminas sudah puas menyiksa Veldora? Ruminas pun menjawab bahwa Veldora masih belum dia maafkan. Tapi tujuan Ruminas datang ke sini untuk membereskan kesalahan bawahannya. Sanksi untuk kadal itu akan diberikan lain hari. Mendengar itu, Veldora pun jadi kesal dan langsung memalingkan wajahnya. Dan setelah itu, mereka pun kembali ke kota Rimuru. Sin pun kemudian berpindah menampilkan Damrada bersama dengan Granbell yang saat itu sedang berbicara. Damrada pun berkata kalau Granbell tuh sangat kejam. Bahkan Damrada juga hampir mati. Namun di sini Granbell berkata, "Itu sangat lucu. Padahal kau sendiri yang kabur sebelum terlibat. Dan seperti biasa, hidungmu sangat tajam jika menghirup bahaya, seperti yang diharapkan dari salah satu petinggi Cerberus. Tidakkah begitu, Damrada?" Mendengar itu, Damrada pun berkata, "Iblis sebelumnya memang monster yang sangat di luar nalar. Dia melebihi ekspektasiku dan bahkan ekspektasimu juga. Tapi jangan salahkan aku, Pak Tua. Kau yang gagal dalam melenyapkan Hinata."
Mendengar itu, Granbell pun membenarkan hal itu karena dirinya memang gagal melenyapkan Hinata dan semuanya masih berjalan sesuai dengan rencana Raja Iblis Rimuru. Di sini, Granbell pun jelasin bahwa Raja Iblis Rimuru ingin menjadikan hutan besar Jura sebagai pusat ekonomi. Jika dibiarkan, maka pengaruh keluarga Rosso di negara barat juga akan jatuh. Tentu saja, dirinya nggak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dan karena itu, Granbell pun ingin meminta bantuan dari organisasi rahasia Cerberus. Karena Granbell sudah nggak bisa memanfaatkan nama Tuhan Luminos karena telah kehilangan posisinya sebagai Seven Luminaris. Tetapi jika Granbell bisa mendapat kerjasama dari Cerberus, maka itu adalah hal yang sangat menguntungkan. Namun saat itu Damrada malah menolak. Karena Damrada berkata nggak ada alasan bagi mereka untuk memusuhi Raja Iblis Rimuru. Jika rekan bisnis mereka bertambah, maka bahkan Damrada juga akan mendapat keuntungan. Dan karena itu, Granbell pun meminta Cerberus untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka. Damrada pun berkata dirinya memang gak ikut campur karena bagi mereka kepercayaan adalah hal yang paling penting. Damrada pun kemudian meninggalkan tempat itu, tapi sebelum itu sempat mengelus kepala dari Mariabel. Melihat kepergian dari Damrada, Granbell sebenarnya sangat kesal. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Damrada yang saat itu sedang memberitahukan semua informasi kepada seseorang. Dan ternyata orang yang sedang berbicara dengan Damrada adalah Grandmaster Yuki Kagurazaka, yang identitas lainnya adalah ketua dari Asosiasi Rahasia Cerberus. Yuki pun saat itu berkata, "Aku senang kau mundur ketika misi tidak tercapai. Aku bisa marah jika sampai kehilangan dirimu sebelumnya." Mendengar itu, Damrada pun berkata dirinya itu nggak menyangka bahwa iblis itu muncul dan bisa menandingi rencana mereka. Damrada pun tahu jika suatu hari nanti pasti akan menghadapi salah satu dari mereka. Tapi Damrada merasa harus mundur saat ini. Yuki pun saat itu membenarkan hal itu dan berkata bahwa Damrada memang bisa diandalkan. Damrada belum boleh menggunakan kekuatannya dengan serius karena Yuki masih ingin menikmati strategi di mana tidak ada paksaan untuk saat ini. Namun jika semuanya memang gak bisa diatur lagi, maka akan dilangsungkan dengan paksaan. Dan setelah itu, Damrada pun meminta izin untuk kembali ke negeri asalnya. Namun di sini Damrada pun berkata bahwa dirinya harus menunjuk orang lain sebagai pengganti Damrada. Yuki pun saat itu membenarkan hal itu, tapi Yuki melarang untuk memberikannya pada Vega karena Vega adalah perwujudan dari kekerasan itu sendiri. Dan karena itu, Damrada pun berniat untuk memberikan itu kepada Misha yang merupakan salah satu dari Cerberus juga. Dan setelah itu, Damrada pun meninggalkan ruangan itu. Gak lama, datanglah Kazarim ke sana. Kazarim saat itu telah mendengar semuanya. Dia sempat berbicara sedikit sama Yuki. Namun sebelum meninggalkan ruangan, Kazarim pun meminta sesuatu kepada Yuki untuk tidak memanggilnya Kazarim lagi. Dirinya ingin dipanggil sebagai Kagali. Yuki yang mendengar itu pun berkata, "Jadi kau sudah memutuskan untuk menutupi identitasmu. Baiklah kalau begitu." Mendengar itu, Kazarim pun menjawab, "Aku telah membulatkan tekad ketika Clement mati bahwa nama Demon Lord Kazarim akan kusegel sampai selesai membalas dendam pada Leon. Dan karena itu, serahkan sisanya padaku." Sesampainya para ksatria suci dan Raja Iblis Luminas di Tempest, mereka pun langsung disambut oleh Rigur yang berkata, "Selamat datang di ibu kota Rimuru, para tamu yang terhormat dari Ruberios.
kami seluruh bawahan dari Raja Iblis Rimuru menyambut kedatangan kalian semua. Kami akan mempersiapkan makanan. Jadi, jika ada sesuatu yang tidak bisa kalian makan, tolong beritahukan pada kami." Mendengar itu, para kesatria suci pun jadi kaget banget karena sambutannya terlihat sangat sopan. Dan di sini Rimuru juga kagum sama Rigur karena mau mematuhi semua perkataan Rimuru tanpa menanyakan apapun. Tapi di sini Rimuru masih merasakan gugup antara para staf yang ada di sana. Karena saat invasi Farmus sebelumnya, ada pasukan kesatria Templar yang juga ikut berpartisipasi. Dan karena itu, mereka mungkin beranggapan bahwa kesatria suci mungkin sama-sama dengan kesatria Templar karena memang berada di bawah kepercayaan Ruminus. Melihat itu, Rimuru pun berniat membantu mereka mengatasi perasaan gugup itu. Rimuru pun saat itu berkata bahwa Rimuru akan memandu orang-orang ini. Dan untuk 100 orang kesatria suci akan dibawa oleh Yomi Gaeri, nantinya akan diserahkan kepada para pengawal yang ada di sana. Mendengar itu, para staf yang ada di sana pun menundukkan kepalanya sambil berkata, "Dimengerti Tuan Rimuru." Di sini, Hinata pun juga kaget banget karena di tempat Rimuru ternyata juga ada yukata seperti pakaian yang ada di negeri asal Hinata. Hinata pun saat itu berkata kepada Rimuru, "Aku nggak menyangka bahwa negaramu juga memproduksi masal pakaian dari Jepang." Mendengar itu, Rimuru pun berkata bahwa mereka punya putri penenun yang bisa membuat motif yang sama. Dan karena itu, Rimuru pun meminta tolong padanya untuk membuat yukata. Dan di sini Rimuru pun bilang pada Hinata, kemungkinan Hinata nggak mungkin mau memakai baju itu karena sebelumnya terdapat lubang tepat di dada Hinata. Mendengar kejadian histeris sebelumnya, raut wajah orang-orang yang ada di sana pun hanya bisa terdiam. Dan kemudian Rimuru yang menyadari hal itu pun berkata, "Tolong maafkan aku, tapi terima kasih atas pemandangan yang sangat indah itu." Hinata yang melihat itu pun langsung mendekat ke arah Rimuru sambil berkata, "Apakah sepertinya kau cari mati?" Dan di sini Hinata dan Rimuru pun terus berdebat sampai Ruminas dan yang lain pun kaget banget seolah mereka tuh terlihat sangat akrab. Dan di sini Hinata pun berkata kepada Rimuru karena Rimuru nggak mau mengakui perbuatannya. Hinata pun bilang, "Bukankah karena sifat pemalu seperti itu kau jadi nggak populer di kalangan cewek-cewek?" Mendengar itu, Rimuru pun langsung mencoba mengalihkan pembicaraan dan meminta mereka semua untuk bersantai di negerinya. Mendengar itu, Ruminas pun jadi kebingungan karena saat itu Rimuru menyebutkan bahwa mereka punya pemandian air panas. Mendengar itu, Hinata pun langsung mendekat kepada Rimuru sambil berkata, "Jadi, kenapa malah dirimu yang mengawal kami?" Rimuru pun saat itu jelasin kemungkinan mereka butuh penjelasan. Dan karena itu, Rimuru pun harus ikut dengan mereka. Sion pun saat itu mengusulkan bahwa dirinya aja yang mengawal mereka semua. Namun Rimuru saat itu dengan tegas menolak hal itu sambil berkata di dalam hati, "Maaf ya Sion, tapi sepertinya aku juga menginginkan hal itu." Di sini terdengar sedikit suara dari Rafael yang sepertinya cemburu. Namun gak lama setelah itu, Hinata pun mulai mendekat kepada Rimuru sambil berkata, "Bukankah di dunia sebelumnya kau adalah laki-laki? Jadi kenapa kau bisa berkata sesantai itu?" Dan karena itulah, pada akhirnya Rimuru pun gak bisa berkata apa-apa dan menyerahkan tugas itu kepada Sion.
Dan karena itu, Rimuru pun berencana untuk masuk ke tempat pria. Namun mendengar perkataan Rimuru, Benimaru dan Zoe pun kaget banget. Dan setelah itu, mereka pun langsung menuju ke pemandian air panas. Namun saat di tengah jalan, Rimuru dan para cowok-cowok nggak sengaja ketemu sama Suna. Suna pun kemudian bertanya, kenapa Tuan Rimuru bersama dengan cowok-cowok? Rimuru pun bilang bahwa dirinya itu pengen pergi ke pemandian air panas. Mendengar itu, Suna pun langsung tersenyum dan kemudian memanggil kakaknya. Kakak, meski kau sudah mengetahui bahwa aku telah menantikan momen ini, tapi kau malah mencoba untuk merebut momen itu dariku. Mendengar itu, Benimaru pun langsung ketakutan karena terlihatlah raut wajah Suna yang seperti psikopat. Di sini, Suna pun tegasin sama Rimuru agar nggak pergi bersama dengan mereka. Dan karena itulah, Rimuru pun jadi terasingkan di pemandian air panas khusus Rimuru. Di sisi lain, tepat di tempat cewek-cewek, saat itu Hinata dan Ruminas pun saling cerita. Mereka tuh kagum banget sama tempat Rimuru yang didesain dengan sangat rapi. Bahkan terlihat kesan Raja Iblis Rimuru yang terlalu niat menciptakan tempat senyaman itu. Hinata pun kemudian berkata kepada Ruminas, di dunia tidak ada mesin ini. Sebenarnya berapa banyak pekerja dan uang yang digunakannya untuk menciptakan fasilitas seperti ini. Tapi sebagai salah satu Raja Iblis, kemungkinan akan ada banyak orang yang senang hati mematuhi dirinya. Namun entah kenapa, aku merasakan itu agak tidak adil. Mendengar itu, Ruminas pun menghadap pada Hinata sambil berkata, jangan berkata begitu Hinata. Aku tidak menyalahkanmu jika kau berpikir bahwa pemimpin melakukan itu dan menganggap itu tidak adil. Tapi kau harus mengetahui bahwa aku menyukai pemandian air panas ini. Mendengar kata-kata dari Ruminas, Hinata pun saat itu jadi nggak bisa berkata apa-apa. Bahkan Ruminas saat itu menganggap bahwa tempat senyaman ini udah seperti surga. Namun di sini Ruminas pun berkata di dalam hati, dirinya benar-benar harus berterima kasih pada Rimuru. Karena berkat Rimuru, dia bisa melihat Hinata, yaitu dalam berbagai artian. Sampai waktu Hinata memanggil Ruminas, Ruminas pun sangat kaget karena dikira ketahuan memperhatikan Hinata. Dan setelah itu, mereka pun langsung berpindah tempat ke tempat di mana pesta akan diadakan. Dan Rimuru yang melihat itu pun berkata, ini terlihat sangat bagus. Ini adalah rumah penjamuan baru yang baru dibangun buru-buru karena Tempest sering mengadakan pesta. Rumah ini juga memiliki fungsi sebagai tempat pengungsian jika sewaktu-waktu ada keadaan darurat. Gak lama setelah itu, masuklah para kesatria suci yang telah selesai berendam. Mereka pun memasuki tempat pesta dan saat itu Rimuru pun berkata, karena semuanya sudah berkumpul, mari kita bersulang untuk hari ini. Namun saat itu, Hinata pun mengangkat tangannya sambil berkata, Rimuru, sebelum itu bolehkah aku meminta waktu sebentar? Hinata pun kemudian mendekati Rimuru dan menundukkan kepalanya sambil berkata, aku sudah merepotkanmu dalam berbagai hal. Aku sangat berterima kasih atas sambutan yang sangat hangat ini. Ini adalah sesuatu yang melebihi harapan kami sebelumnya. Dan untuk itu, aku meminta maaf dari lubuk hatiku atas perbuatan yang telah kulakukan dengan sewenang-wenangku. Namun karena sesuatu di luar skenario pun terjadi, Rimuru pun jadi salpok dengan sesuatu. Melihat Rimuru yang gugup saat itu, Suna pun langsung menyadari arah mata Rimuru. Suna pun berkata kepada Rimuru, Tuan Rimuru, kau baru melihat kemana?
Rimuru yang mendengar kata-kata Suna itu pun langsung keringat dingin dan mencoba-coba untuk mencari alasan. Dan setelah itu, Rimuru pun tersenyum sambil berkata, "Kalau kau ingin melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan, kau bisa membantuku mewujudkan perdamaian antara manusia dan monster. Hal itu memang pasti sulit untuk dilakukan karena kami adalah monster. Dan jika dilihat dari sudut pandang manusia, pasti kami akan dianggap sebagai ancaman. Aku juga mengerti, gak mungkin kalian bisa mempercayai monster semudah itu. Kenyataan bahwa monster juga pernah menyakiti manusia adalah fakta dari kalian. Seorang pelindung manusia juga pasti tidak bisa mengiyakan perkataan dari monster begitu aja." Hinata yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Itu memang benar-benar berbahaya. Sesuatu yang disebut dengan kata-kata itu bisa berbahaya dan ditakutkan itu bisa mengikat jiwa kita. Jadi aku mengerti. Aku akan berusaha untuk membantu menciptakan kehidupan yang sangat indah itu." Dan setelah itu Hinata pun bertanya pada Ruminas, "Nona Ruminas, apakah dirimu keberatan?" Ruminas yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Aku nggak pernah memperdulikan hal kecil seperti itu, selama itu tidak membuat para penduduk meragukan keyakinan mereka padaku. Daripada hal itu, Rimuru, cepat mulailah. Aku juga ingin cepat-cepat minum." Di sini Veldora yang memegang tempura juga berkata, "Ruminas benar Rimuru, ayo kita mulai pestanya." Mendengar itu, Rimuru pun berkata, "Kalau begitu, obrolan yang kaku tadi kita kesampingkan dulu dan mari kita rayakan pesta." Semuanya pun saat itu bersulang dan para kesatria suci pun kaget banget melihat monster-monster yang sangat ramah tepat di depan mereka. Bahkan perilaku mereka lebih sopan daripada manusia. Di sisi lain, Hinata saat itu juga seneng banget dengan hidangan-hidangan yang ada di Tempest, karena semua hidangan itu mengingatkannya tentang kampung halamannya di dunia sebelumnya. Hinata pun kemudian melihat sinis ke arah Rimuru sambil berkata, "Kau ini sudah kelewatan." Hinata pun saat itu terus protes karena semua makanan-makanan enak dari negeri asalnya ada di kota Rimuru. Rimuru pun saat itu terus mengobrol sama Hinata sangat lama. Di sisi lain, Suna saat itu juga menawarkan sake kepada Ruminas dan Ruminas dengan senang hati menerima sake pemberian dari Suna. Dan di sini Leonard yang masih bersalah tentang kejadian sebelumnya pun langsung mendekati Sion sambil berkata, "Nona Sion, bolehkah aku minta waktumu sebentar?" Dan saat itu Leonard pun berkata, "Maafkan aku karena telah membuat kerusakan sebelumnya. Aku sangat malu, bahkan setelah melihat mereka berdua mengobrol dan sepertinya aku telah membodohi diriku sendiri." Dua orang yang sedang mengobrol yang dimaksudkan Leonard adalah Rimuru dan Hinata, karena kan sebelumnya mereka tuh bertarung sangat serius. Tapi saat ini mereka malah bercanda seolah-olah menjadi teman dekat. Leonard pun kemudian menundukkan kepalanya sambil berkata, "Aku minta maaf dengan tulus dan terima kasih Nona Sion karena telah menyadarkanku." Sion yang mendengar itu pun mengalihkan pandangannya sambil berkata bahwa dirinya cuma mematuhi perintah dari tuannya. Namun Rimuru saat itu mendekat kepada Sion sambil berkata, "Sion gak boleh berkata begitu." Rimuru tahu bahwa Sion membenci manusia akibat invasi dari Farmus sebelumnya, dan itu memang hal wajar. Tetapi bukan berarti semua manusia itu jahat. Jika ada monster yang jahat, pasti ada monster yang baik. Dan begitu juga dengan manusia. Jadi kita nggak boleh asal menilai mereka. Dan kurasa baik manusia atau monster memerlukan hati yang tulus. Mendengar itu, Sion pun jadi tersenyum dan mengerti apa maksud perkataan dari tuannya.
Sion pun saat itu langsung memaafkan perbuatan dari Leonard sebelumnya. Leonard pun saat itu mengucapkan terima kasih. Dan setelah itu Hinata pun menghadap kepada pasukan Rimuru. Aku juga meminta maaf kepada kalian. Melihat Hinata yang saat itu meminta maaf pada Benimaru dan yang lain, para kesatria suci yang lain pun juga meminta maaf. Rigur yang mendengar itu pun berkata, tolong angkat kepala kalian. Kami sebenarnya juga begitu. Awalnya kami mengira bahwa manusia adalah musuh, tapi karena kita punya kesempatan untuk berdamai, bukankah lebih baik kita bangun hubungan antara manusia dan monster? Mendengar itu, Rimuru pun jadi seneng banget karena Rigur sangat bijak menghadapi semua situasi. Dan di sini Benimaru juga berkata, bagiku, selama Nona Hinata tidak menjadi musuh lagi, itu udah cukup. Lagian, melihat pertarungan dirimu dengan Tuan Rimuru sebelumnya, aku yang sekarang yakin gak bisa menang. Tapi suatu hari nanti, aku juga ingin melakukan pertarungan yang sangat menyenangkan seperti itu. Di sisi lain, Litus pun saat itu PDKT sama Soe sambil berkata, halo Tuan Soe, biarkan aku menuangkan sake untukmu. Rimuru yang melihat itu pun jadi histeris dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Dan di sini Rimuru dan Ruminas pun sempat berbicara. Ruminas pun berkata kepada Rimuru, dirinya menyukai semua yang ada di sini. Bahkan saat itu terlihatlah Ruminas yang sangat wangi yang sedang memakan tempura dengan sangat anggun. Ngelihat itu, Rimuru pun juga sempat terpesona sedikit. Dan di sini Rimuru pun berkata kepada Ruminas untuk tidak meminum terlalu banyak, karena itu nggak baik untuk tubuh. Ruminas yang mendengar itu pun langsung menyentil jidat Rimuru sambil berkata, jangan bodoh, racun aja nggak mempan padaku. Jadi nggak mungkin aku kalah hanya karena sebuah sake. Malahan dengan melemahkan efek dari potion resistensi, aku bisa mabuk dan jadi menikmati sake ini dengan hati dan jiwaku. Rimuru yang mendengar itu pun kaget banget karena Rimuru nggak tahu bahwa ras-ras seperti mereka juga bisa mabuk. Rimuru pun penasaran karena dirinya bahkan nggak pernah mabuk juga. Mendengar itu, Veldora pun langsung mendekat sambil berkata, kuah hahaha. Jadi kau nggak tahu hal itu ya Rimuru? Aku sudah lama menguasai teknik itu loh. Mendengar kalau Veldora juga udah tahu hal itu, Rimuru pun jadi senang dan berkata, kalian sialan. Teknik yang seperti ini harusnya kalian beritahu padaku terlebih dahulu. Dan setelah itu mereka pun mabuk sampai pagi. Di sisi lain, terlihatlah Soe yang saat itu sedang memakan sesuatu. Pris yang penasaran itu pun langsung mendekat pada Soe sambil bertanya, makanan seperti apa itu? Soe pun saat itu memberikan nasi hitam kepada Fris, dan Fris yang memakan itu pun kaget banget karena makanan itu membuat kekuatan sihirnya pulih. Mendengar itu, Soe pun berkata, jadi begitu, jika manusia yang punya kemampuan memakan nasi hitam, mereka nggak bakal mati. Dan yang dikasih Soe sama Pris itu sebenarnya adalah racun bagi manusia normal. Tapi untuk manusia yang memiliki energi sihir, itu akan membantu pemulihan energi sihir mereka. Dan di sini pun Sion sempat adu panco dengan pasukan kesatria suci. Namun keesokan paginya, Rimuru nggak bangun-bangun karena saat itu kepalanya sakit banget. Rimuru pun bertanya pada Rafael, kenapa kepalanya bisa sakit seperti ini? Rafael pun menjawab, Tuanku harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuan lakukan. Scene pertama episode kali ini tuh dibuka di mana Rimuru sedang bercerita dengan Louis Valentine. Rimuru tuh saat itu terkejut setelah dirinya mendengar kabar bahwa Demon Lord Roy Valentine sebelumnya telah terbunuh. Dia adalah sosok yang sebelumnya berpura-pura menjadi Ruminas. Louis pun saat itu menjelaskan bagi dirinya Roy sudah seperti kembarannya.
Jadi, sangat disayangkan jika dia dibunuh seseorang setelah Walpurgis. Rimuru yang mendengar itu pun kaget dan berkata di dalam hati, siapa sebenarnya orang yang telah membunuhnya? Demon Lord Roy Valentine memang adalah orang yang sepertinya tidak menyukai Rimuru dan memiliki sikap angkuh. Tapi jika dibandingkan dengan Louis Valentine, itu perilaku yang sangat berbeda. Karena di sini terlihatlah Louis yang sepertinya sangat menghormati Rimuru. Dan karena itu Rimuru pun jadi agak bersimpati sama Louis. Rimuru pun berkata kepada Louis, meski dia sebenarnya hanya pengganti Ruminas, tetapi Roy juga adalah orang yang mempunyai kekuatan yang cukup hebat. Masa dia bisa terbunuh dengan sangat mudah? Siapa pembunuhnya? Louis yang mendengar itu juga menjawab, sebenarnya dirinya juga nggak tahu siapa pelakunya. Tapi berdasarkan kesaksian dari Hinata, sepertinya pelakunya adalah orang yang dia temui. Katanya, pembunuhnya kemungkinan adalah seorang badut yang memakai topeng. Mendengar itu, Rimuru pun jadi kaget. Rimuru pun kemudian berkata di dalam hati, baik yang menyerang desa Orje atau yang memimpin pasukan Or. Dikabarkan pelakunya adalah badut bertopeng, bahkan yang menipu Gabir dan membuat Charybdis bangkit juga mereka. Rimuru pun saat itu mengingat pertarungannya dengan Clement sebelumnya, yang mana Clement pun berkata bahwa dirinya nggak akan pernah mengkhianati teman-temannya. Dan karena itu, Rimuru pun yakin pasti ada yang salah sama aliansi badut moderat. Rimuru pun yakin banget bahwa mereka adalah pelakunya. Dan pada akhirnya, Clement pun tidak memberitahukan apapun tentang mereka. Dan kemungkinan Rimuru merasa kliennya tidak lain adalah Yuki. Karena orang yang mampu mengasut Hinata untuk membunuh Rimuru kemungkinan hanya Yuki seorang. Tapi Rimuru berharap identitasnya bisa terbongkar setelah Rimuru melakukan pencocokan informasi dengan pihak Ruberyos. Dan setelah itu Rimuru pun izin pamit sama Louis karena mau pergi ke ruang rapat sesegera mungkin. Dan setelah itu, mereka pun saat itu mengadakan rapat besar di Tempest yang dihadiri oleh eksekutif Tempest, pasukan Ruberyos, dan Raja Iblis Ruminas juga ada di sana. Saat itu, Sion pun membawa acara dengan berkata, terima kasih telah berkumpul di sini hari ini. Konferensi antara Kekaisaran Suci Ruberyos dengan Federasi Jura Tempest akan dimulai. Pertemuan ini diadakan untuk saling membagi informasi tentang apa yang sudah terjadi di antara kedua negara dan juga untuk mendiskusikan cara meningkatkan hubungan antar kedua negara. Pertemuan ini juga bertujuan untuk memutuskan penciptaan kondisi damai di antara kedua negara. Dan saat itu, masing-masing hadirin dalam rapat itu sedang memegang selembar kertas yang ternyata kertas itu berisi informasi tentang ringkasan situasi yang telah terjadi di kedua negara. Sion pun berkata dirinya rasa semuanya akan mengkonfirmasi isi dari lembaran itu, karena hari ini mereka akan menggunakan itu sebagai dasar untuk pertemuan. Dan setelah menyampaikan hal itu, Sion pun kembali duduk di kursinya. Rimuru pun saat itu juga melihat lembaran itu sambil berkata di dalam hati, untuk pendahuluan informasi dari pihak sana, selain dari kematian Roy, sebagian besar memang sesuai sama dugaanku. Bagi penganut kepercayaan Luminous yang berpegang teguh pada pembasmian monster, mereka nggak mungkin bisa membiarkan negara ini begitu aja. Karena itu, ketika Farmus ingin menginvasi negeri ini, mereka mengizinkan Temporal Knight untuk dikerahkan dan berencana untuk membunuhku yang merupakan pemimpin dari negeri ini. Aku paham bahwa itu tindakan atas dasar prinsip mereka. Tapi ada satu yang membuatku bertanya-tanya.
kenapa itu bisa terjadi. Dan setelah itu, Rimuru pun bertanya kepada Hinata, dari siapa informasi tentang diriku kau dapatkan? Dan setelah Rimuru bertanya hal itu, Rimuru pun berkata di dalam hati sambil membayangkan sosok Yuki, aku nggak boleh mengabaikan segala informasi yang ada. Orang itu adalah orang yang memanfaatkan Hinata untuk membunuhku. Apakah itu memang benar Yuki? Ataukah itu orang dari kepercayaan Ruberyos yang bisa berbicara langsung pada Hinata? Hinata pun saat itu menjawab, dari seseorang pedagang di Kekaisaran Timur. Rimuru yang mendengar itu pun jadi kaget banget karena semuanya di luar dari perkiraannya. Hinata pun kemudian melanjutkan perkataannya bahwa dirinya baru berpikir dan merasa bahwa dirinya memang telah dimanfaatkan. Mendengar itu, Rimuru pun jadi heran, mungkinkah pelakunya bukan Yuki ataupun orang dari Ruberyos? Tapi kenapa itu bisa terjadi? Rigur pun saat itu berkata kepada Tuan Rimuru, Tuan Rimuru, apakah saya boleh berbicara? Jika berbicara tentang Kekaisaran Timur, ketika kami menginvestigasi istana Clement, ditemukan banyak sekali catatan akuntansi di sana. Produk-produk yang telah dibeli, khususnya persenjataan, telah dipindahkan dari Kekaisaran Timur ke Jista. Mendengar itu, Benimaru pun melanjutkan perkataan dari Rigur sambil berkata, pada saat insiden Oaklord juga, para Oaklord saat itu bersenjata semua. Tentu saja, sudah pasti Clement sebagai backup mereka telah menyediakan persenjataan itu juga. Kalau begitu, bukankah itu artinya sumber dari persenjataan tersebut juga berasal dari Kekaisaran Timur? Rimuru yang mendengar itu pun berpikir, pedagang dari Kekaisaran Timur, kenapa dia bisa tahu tentang diriku dari awal? Apakah nama rekan bisnis mereka tertulis di buku akuntansi itu? Namun saat Rimuru menanyakan hal itu, Rigur pun berkata tidak, karena dirinya sudah menyelidiki semuanya secara teliti. Rimuru yang mendengar itu pun jadi berpikir keras dan bertanya-tanya kenapa Clement malah menutupi semuanya dari Rimuru. Padahal Rimuru harusnya bisa mengorek informasi lebih cepat. Namun gak lama setelah itu, Hinata pun berkata, pedagang dari Kekaisaran Timur, perwakilan dari mereka menyebut dirinya dengan nama Dam. Tapi palingan itu hanyalah nama palsu. Menyelidikinya menggunakan nama ini akan percuma. Dan aku mendengar darinya bahwa Rimuru telah membunuh Shizu Sensei. Lalu kebetulan dia bilang saat itu kau sedang tinggal di Ingrasia. Dan karena itu, aku pun segera memutuskan untuk membalas dendam dengan tanganku sendiri saat itu. Dan itu adalah kejadian yang sangat buruk. Rimuru yang mengingat kejadian sebelumnya pun menjadi kesal dan gak sengaja melepaskan aura Demon Lord Hakinya, yang membuat Veldora pun saat itu sangat terkejut karena efek dari aura Rimuru melukai Hinata. Melihat itu, Ruminas pun berkata, berhentilah mengintimidasi dasar makhluk yang kekanak-kanakan. Aura Raja Iblismu itu kan jadi bocor karena kemarahanmu, Rimuru. Mendengar perkataan dari Ruminas, Rimuru pun jadi kembali tenang dan meminta maaf. Rimuru juga berkata di dalam hati, untuk menciptakan perdamaian, dirinya gak boleh mengintimidasi siapapun. Namun kesatria suci yang ada di sana pun kaget banget, karena meski cuma sebentar, aura dari Rimuru membuktikan bahwa mereka nggak mungkin mampu menangani Rimuru. Dan di sini Rimuru pun kembali berkata di dalam hati, ketika Sion melakukan intimidasi pada Raja Endomaris, Raja Endomaris mulai menaruh perhatian pada Tempest karena saat itu ada seorang pedagang yang membawa kain dari kota ini. Alasan dibalik Farmus memilih untuk menyerang kemungkinan besar juga merupakan rencana dari pedagang itu. Jadi bukan Clement.
melainkan penyerangan Hinata dan invasi Farmus keduanya terjadi di waktu bersamaan. Rimuru pun berkata kepada semuanya, kemungkinan ada pelaku di balik layar. Mendengar itu, Hinata pun berkata, apakah kau ingin bilang Clement yang merencanakan semuanya dengan memanfaatkan pedagang dari Kekaisaran Timur? Namun mendengar itu, Rimuru pun berkata, tidak, bukan dia yang kumaksudkan. Musuh kita sebenarnya adalah orang itu. Mendengar itu, Ruminas pun berkata, orang itu ya, untuk orang seperti dia, hal yang luar biasa dia tetap tidak membeberkan siapa identitasnya sebenarnya. Jadi kita nggak bisa tahu dengan mudah siapa orang yang telah meminta Clement melakukan hal ini. Hinata pun saat itu kebingungan apa yang sedang Rimuru dan Ruminas bicarakan. Rimuru pun jelasin bahwa itu tentang saat mereka Walpurgis. Terlihatlah Clement sepertinya bergerak atas perintah seseorang, dan pelakunya adalah orang yang punya pengaruh untuk membuat Hinata percaya akan informasi palsu. Dan ada kemungkinan, mungkinkah itu adalah orang dari Seven Luminaries? Mendengar itu, Leonard pun berkata, itu mungkin benar, karena yang menjebak kami adalah pendeta Luminaries. Jadi aku sama sekali tidak curiga jika kemungkinan besar memang dialah dalangnya. Rimuru yang sudah menduga hal itu pun jadi senang. Namun tiba-tiba Ruminas berdiri sambil berkata, apakah kau ingin bilang kalau Luminaries telah bergerak seenaknya dan merahasiakan semuanya dariku? Mendengar itu, Rimuru pun jadi bingung harus menjelaskan apa kepada Ruminas. Namun Ruminas pun malah membenarkan hal itu dan malah marah-marah sama Louis. Ruminas pun bertanya, kenapa mereka bisa melakukan hal itu dan kenapa kau tidak menyangkalnya, Louis? Louis yang mendengar itu pun kemudian berdiri sambil berkata, Nona Ruminas, tolong dengarkan aku. Mereka semua menginginkan cinta dari dirimu. Apakah kau menyadari hal itu? Cinta berarti energi sihir. Sudah 100 tahun sejak terakhir kali kau melakukan ritual kepada mereka. Pada awalnya, itu adalah ritual yang diadakan seminggu sekali. Tapi lama-kelamaan jeda waktu untuk ritual semakin panjang. Apakah dirimu tidak menyadarinya? Ruminas yang mendengar itu pun jadi terdiam sejenak dan kemudian berkata, jadi begitu ya, meski kita bisa hidup abadi, tetapi justru karena itu kita jadi cenderung melupakan sesuatu. Mereka dulunya memang manusia. Jika aku tidak memberikan mereka energi, maka penuaan mereka tidak bisa terelakkan. Louis yang mendengar itu pun membenarkan hal itu dan berkata kalau para Seven Luminaries selalu berusaha keras agar dipandang lagi oleh Ruminas lebih dari saat ini. Dan karena itulah mereka juga berpikir bahwa Tempest telah mengganggu rencana mereka dalam mendapat perhatian dari Nona Ruminas. Hinata yang mendengar itu pun berkata, itu berarti mereka juga telah memberikan informasi palsu pada diriku dan membuatku ingin membunuh Rimuru. Jika mereka bekerja sama dengan pedagang timur untuk menjerat Clement, maka tujuan mereka hanya satu, yaitu untuk membiarkan Clement bangkit menjadi True Demon Lord dan membuatnya membunuh Hinata. Louis yang mendengar itu pun berkata, tapi hasilnya Raja Iblis Clement pun tewas dalam pertarungan dengan Raja Iblis Rimuru. Tetapi karena terdapat konflik di antara kalian, akibat serangan itu pun mereka masih melancarkan serangan. Mendengar itu, mereka pun jadi menganggap bahwa kemungkinan besar Seven Luminaries adalah pelaku sebenarnya. Namun Rimuru di sini merasakan kejanggalan. Ada 3 Luminaries yang dibunuh Diablo. Ada 3 Luminaries yang dibantai Ruminas. Tapi mana seorang lagi? Mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun saat itu Hinata pun jelasin bahwa yang satu lagi telah dimusnahkan di Kardinal Negara oleh orang
yang bernama Nicholas. Dia melakukan disintegration pada Luminary of the Sun. Mendengar itu, Rimuru pun jadi kaget dan berkata di dalam hati, "Apa? Tadi dia barusan bilang disintegration. Kenapa ada orang yang cukup mengerikan yang bisa menggunakan disintegration sendiri? Bahkan dia menanamkan sebuah teknik dengan pemicu dan menghabisi orang itu dengan satu serangan. Ini benar-benar nggak terduga." Namun saat itu Ruminas pun berkata, "Jadi begitu. Sepertinya Granbell memang telah menjebak kita semua." Hinata pun saat itu bertanya, apakah Granbell yang dimaksudkan oleh Nona Ruminas adalah salinan dari Grand dari Seven Luminaries. Ruminas yang mendengar itu pun berkata, "Itu memang benar. Identitas asli dari Grand adalah Granbell. Dia adalah orang yang pernah disebut sebagai Hero of Light dan pernah bertarung denganku di masa lalu. Sebuah karma yang selalu mengikuti orang yang menyandang gelar sebagai hero. Karena itu, mungkin di lubuk hati terdalamnya, dia masih memiliki kebencian padaku." Dan mendengar semua informasi itu, Rimuru pun tersenyum sambil berkata, "Aku senang kita bisa saling berbagi informasi. Aku hampir saja mencurigai Yuki jika aku tidak mengetahui tentang adanya pedagang dari timur itu." Mendengar itu, Leonard pun kaget dan berkata, "Maaf, Yuki, maksud Anda Yuki Kagurazaka, sang Grandmaster." Rimuru yang mendengar itu pun membenarkan hal itu. Dan di sini Hinata pun berkata, "Yuki adalah dalang yang sebenarnya. Aku tidak bisa bilang begitu sepenuhnya salah, karena ada kemungkinan semuanya memang bergerak atas perintah dari Yuki. Selain itu, menurutku masih terlalu terburu-buru jika kita menyimpulkan bahwa pelaku sebenarnya telah musnah, karena masih ada aliansi badut moderat yang membunuh Roy Valentine, dan ada pedagang dari timur yang ikut campur dengan urusan mereka." Mendengar itu, Rimuru pun terdiam dan berkata, "Itu benar. Terlebih lagi nggak ada persetujuan tentang hal itu dari Rafael. Dia sepertinya juga melihat informasi yang belum akurat. Jadi tentang siapa pelakunya masih belum bisa dikonfirmasi." Namun gak lama setelah itu, datanglah Suna membawakan banyak cemilan enak. Melihat makanan yang ada di atas meja, Hinata pun langsung memakan semua makanan yang ada di sana. Dan setelah itu, Hinata pun kembali berkata, "Lalu untuk masalah kedepannya, kau menerima permintaan maaf dari kami atas kasus kali ini kan, Rimuru?" Mendengar itu, Benemaru pun membenarkan hal itu. "Negara kami juga bermaksud untuk menjalin hubungan timbal balik kepada Ruberios. Jadi kami nggak bisa mempermasalahkan hal itu." Namun tiba-tiba Ruminas pun berkata, "Gak bisa begitu. Aku benci berhutang budi pada seseorang. Untuk kasus kali ini, kamilah yang akan bertanggung jawab. Dan karena itu, aku akan mengganti rugi dalam bentuk apapun. Baru setelah itu, kita akan membuat perjanjian." Mendengar itu, Rimuru pun bertanya, bagaimana jika Ruminas mengakui negara mereka secara resmi? Ruminas pun berkata bahwa dirinya nggak keberatan. Dan karena itu, Ruminas pun tersenyum dan berkata pada Rimuru, "Kita akan menjalin hubungan diplomasi untuk 100 tahun ke depan. Kau bisa anggap itu sebagai bukti permintaan maaf dariku." Mendengar itu, orang-orang yang ada di sana pun senang banget karena akhirnya perdamaian memang benar-benar tercipta. Namun di sini Kesatria Suci masih bertanya-tanya, bagaimana tentang doktrin yang menganggap bahwa monster adalah iblis yang harus dibasmi? Mereka masa harus menghapus itu begitu aja? Namun Ruminas pun berkata, "Itu cuma omong kosong. Doktrin bukanlah sesuatu yang aku putuskan. Itu tidak lebih dari sekedar aturan yang dibuat oleh para pemimpin pada saat itu." Mendengar itu, Hinata pun kaget banget
karena dirinya bahkan gak tahu hal itu. Dirinya mengira bahwa itu diciptakan oleh Ruminas. Louis pun saat itu membenarkan hal itu, bahwa doktrin yang sebenarnya sudah lama hilang. Dengan kata lain, itu adalah doktrin yang digunakan untuk melindungi orang-orang yang menyembah Ruminas. Soalnya, selain dari pihak Ruminas, sebenarnya masih ada vampir-vampir yang ingin mengisap darah manusia. Dan pada saat itulah, ketika kepercayaan Ruminos masih belum terbentuk, para manusia berjuang setengah mati untuk hidup di dunia di mana banyak monster yang mengamuk. Dan para vampir jadi tidak punya pilihan lain selain mengisap darah manusia untuk berkualitas lebih tinggi. Dan karena itulah mereka pun menelan manusia untuk kekuatan mereka. Dan karena itu dibentuklah doktrin baru sebagai penganut ajaran Ruminas. Mereka pun mengubah tempat tinggal mereka dan mengambil kesempatan, dan banyak hal terjadi saat itu. Ruminas pun saat itu kembali melanjutkan perkataannya. Itu semua hanya karena kampung halamanku dihancurkan oleh naga goblok yang ada di belakang sana. Kalau nggak begitu, nggak mungkin ada doktrin seperti itu. Louis pun kembali melanjutkan perkataannya. Untuk melindungi semua umat manusia, mereka pun berpura-pura menjadikan Roy sebagai ancaman dan melindungi mereka dari dalam. Dan seperti itulah kepalsuan yang ada di Ruberios. Lagi pula, bagaimana mereka menyampaikan pertarungan Rimuru dan Hinata? Hasil apa yang harus mereka dapatkan? Rimuru pun saat itu berkata dengan santai, bagaimana kalau kita anggap itu seri? Mendengar itu, orang-orang yang ada di sana pun sangat terkejut karena Rimuru saat itu terlihat terlalu merendahkan dirinya. Mendengar itu, Hinata dan Leonard serta Sion pun protes. Hinata berkata, kau ini aneh banget. Jangan sampai Raja Iblis dikatakan dikalahkan oleh manusia. Itu agak aneh jadinya. Leonard yang mendengar itu juga berkata, dirimu menyandang gelar Raja Iblis, kenapa kau malah merendahkan dirimu? Sion pun saat itu juga berkata, dirinya nggak terima jika tuannya diremehkan. Namun mendengar itu, Benimaru pun tetap tenang dan berkata, negara yang punya kekuatan untuk mencari masalah dengan kita hanya kerajaan Ingrasia saja. Dan karena kita telah mendapat gencatan senjata selama 100 tahun dari Nona Ruminas, maka bisa dikatakan bahwa negara barat nggak mungkin memusuhi kita. Ya kalau misalnya masih ada orang bodoh yang mau memusuhi kita, semuanya pasti akan kulenyapkan. Rimuru pun saat itu membenarkan perkataan dari Benimaru karena semuanya memang telah direncanakan oleh Rimuru. Dan karena itu, Hinata dan para kesatria suci pun gak keberatan. Dan karena itu, hubungan timbal balik yang damai pun akan segera terjalin. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.